Amin. Jadi di 1 Samuel 17 disebutkan ada raksasa tua yang besar. Ya, menurut Alkitab dia itu jagoan. Tingginya 6 hasta 1 jengkal, dianggap paling hebat. Dan bisa Anda bayangkan, tidak ada pemain bola basket yang tingginya seperti itu. Dan dia itu raksasa besar yang muncul di lembah. Dan ia tatap Israel dan mulai mencemooh anak-anak Israel. Dan berkata pada mereka, kalau bisa menemukan orang yang bisa tampil untuk melawannya, maka ia akan menghadapinya. Dan siapa yang memenangi pertarungan boleh menguasai lembah. Dan di 1 Samuel 17 ayat 6 dikatakan, ayat 4 tepatnya, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik, berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga, dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, jika ia dapat melawan dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Lalu raksasa Filistin ini muncul dan mulai mengejek anak-anak Israel. Nah, seri ini kita sebut menghadapi raksasa Anda, karena Daud, seorang anak gembala, mau membawakan saudaranya yang sedang berperang, keju dan kue-kue kalau mau. Dan ketika ia sampai di sana, ia tahu tentang raksasa ini dan katanya, apa yang terjadi di medan perang ini? Dan kata mereka, oh ada raksasa tua besar tingginya 6 hasta 1 jengkal dan senjatanya lengkap, tidak ada yang bisa menghadapinya. Dan orang Filistin menawan kita di sini di lembah Ela. Dan Daud berkata, aku bisa hadapi raksasa itu. Dan saudaranya berkata, oh kau anak ingusan, kau pulang saja dan urusi domba-domba itu. Tapi kata Daud, oh tidak, aku bisa mengalahkannya. Maka kita beri judul seri ini menghadapi raksasa Anda. Karena Daud jelas-jelas punya raksasa dari suatu masalah. Amin. Jadi mengapa kita sebut menghadapi raksasa Anda? Karena kita semua punya raksasa yang harus dihadapi. Benar atau tidak? Kita semua punya Goliat yang harus dihadapi dalam hidup kita. Masalah yang menumpuk besar sekali, bahkan lebih besar dari Anda. Siapa dari Anda yang pernah punya masalah lebih besar dari Anda? Pernah punya? Ya, kalau belum, tunggu saja sebentar. Cepat atau lambat, Anda akan menghadapi masalah yang lebih besar dari Anda. Amin. Bisa saja problem kesedihan yang sulit Anda atasi, atau hutang yang belum dibayar, atau kecanduan sesuatu dan tidak bisa berhenti, sakit keras atau penyakit. Setiap orang punya masalah yang sangat besar, punya Goliat, situasi berat dan masalah besar yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Tiap orang punya Goliat. Nah, jadi masalah tentang Goliat ini adalah problem yang mendatangi siapa saja. Tak peduli siapa Anda, dimanapun Anda, tak peduli pendidikan Anda, berapa uang Anda, tak peduli semua itu. Selama Anda hidup, Anda akan menghadapi Goliat. Benar tidak? Jadi kita semua harus mengalami problem besar ini dalam hidup kita. Suatu keadaan yang melingkupi hidup kita, yang menggelapkan hidup kita. Tak peduli cuaca cerah di luar, sepertinya kita tidak bisa keluar dari awan tebal yang menggelapkan hidup kita, yaitu Goliat, raksasa persoalan. Dan kalau Anda tahu masalah itu tantangan, bagaimana Anda menangani raksasa itu dalam hidup Anda? Bagaimana Anda menangani keadaan dalam hidup Anda? Karena cara Anda menanganinya menentukan masa depan Anda. Menentukan akan kemana Anda minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan sisa hidup Anda. Jadi kita harus belajar bagaimana menangani raksasa ini dalam hidup kita. Kita harus belajar menangani Goliat dalam hidup kita. Karena kalau kita menanganinya dengan benar akan menjadi berkat. Tapi kalau menanganinya salah, matilah kita. Nah, ada dua cara menangani Goliat. Satu cara Anda menanganinya adalah Anda takut dengannya, lalu Anda lari terbirit-birit ketakutan dan ngeri. Anda menghadapi problem, suatu keadaan, dan menemukan tempat bersembunyi. Anda temukan tempat untuk menutup diri di rumah dan menutup hordeng. Anda mengunci pintu dan Anda hanya takut menghadapi raksasa atau Goliat itu dalam hidup Anda. Berapa yang tahu banyak yang menangani problem seperti itu?
Mereka menghindarinya dan bukannya menghadapinya tapi lari darinya. Cara lainnya Anda dapat menghadapi raksasa Anda dapat menghadapi problem Anda dengan iman dan tekad kuat. Anda dapat menyambutnya dan menghadapi raksasa itu dalam hidup Anda. Dan pagi ini ketika kita membahas ini, sungguh penting Anda tahu cara menghadapi raksasa Anda. Sebab kalau Anda lari dari raksasa Anda, bayangkan apa yang akan terjadi. Hidup Anda hanya akan menjadi budak problem Anda. Anda akan hidup di dalam penjara. Dan problem Anda akan menjauhkan Anda dari Tuhan dan dari kehidupan yang sukses. Faktanya setiap orang akan punya problem. Setiap orang akan bertemu Goliat. Bagaimana kita menghadapi Goliat itu yang penting. Bagaimana kita mengelola hidup kita, sisa hidup kita. Nah, ada dua cara menanganinya. Anda bisa takut dengannya dan merasa ngeri dengannya dan Anda lalu bersembunyi. Atau Anda menghadapinya dengan iman dan tekad kuat dan Anda menyongsongnya. Kalau Anda menyongsongnya, Anda bisa punya harapan. Anda bisa berharap menikmati kebebasan dalam hidup Anda. Amin. Anda dapat berharap menikmati sukses dalam hidup Anda. Karena di balik tiap raksasa ada berkat. Dengan mengalahkan raksasa Anda mendapat berkat. Amin. Jadi kita perlu belajar mengalahkan raksasa kita. Nah, ingat, Daud itu hanya seorang anak gembala. Ia merawat sekawanan domba di lapangan menurut saudara-saudaranya dan ayahnya berkata, "Hei Daud, ada pekerjaan untukmu. Aku ingin kau menuju medan perang dan kau bawakan saudara-saudaramu makanan dan tengok mereka. Lihat apa yang terjadi, seperti apa peperangannya." Lalu pergilah Daud ke sana. Seperti kata Alkitab, dia itu anak gembala ingusan dan ketika sampai di sana ia lihat raksasa itu dan katanya, "Mengapa tidak ada yang menghadapi raksasa itu? Akan kuhadapi dia." Dan saudaranya berkata, "Ayolah Daud, kembali saja ke lapangan dan uruslah domba-domba itu seperti yang diperintahkan ayah padamu." Ya, Daud itu hanya seorang anak gembala, tapi dalam dirinya berkata, jangan hindari raksasa kita, hadapilah raksasa kita. Lalu Daud pergi ke medan perang dan di sana ada Goliat besar, tingginya 6 hasta 1 jengkal. Senjatanya pun lengkap, sosoknya dan tombaknya lebih berat dari kemampuan Daud. Lalu dia menatap raksasa itu dan berkata, "Hei, siapa kau berani menghina pasukan Allah yang hidup?" Dan Alkitab berkata bahwa ketika Daud menghadapi raksasa itu, rajanya di sana Saul berkata, "Tunggu dulu Daud, sabar. Kau belum tahu cara berperang. Kau tidak tahu kan bagaimana cara berperang? Kau tidak tahu kan bagaimana menghadapi lawan? Ini, pakai baju bajaku." Lalu Daud mengambil baju baja Saul dan memakainya. Ia coba pakai ini itu, suatu pelat dada kebenaran. Ia mencoba kenakan baju baja itu. Dan katanya, "Wow, ini tidak pas. Aku tidak bisa perang pakai ini." Saul berkata, "Pakai ini senjatamu." Lalu Daud mengulurkan tangan dan mengambil 2 butir batu kecil, tepatnya 5 butir. Ia pegang 5 butir batu kecil dan ia mengambil katapel dari sakunya dan Saul berkata, "Daud, apa yang akan kau lakukan?" "Akan kulawan raksasa itu." Daud mengambil katapelnya, dia pasang batunya dan begitulah. Ia tembakkan batu itu dan dengan ketepatan mengagumkan, batu itu melesat mengenai kepala Goliat dan robohlah ia. Dan hari itu kehidupan Daud berubah. Tadinya seorang anak gembala menjadi raja Israel dalam semalam. Mengapa? Karena ia hadapi raksasanya, ia tidak lari darinya, ia tidak takut dengannya. Ia hadapi raksasanya. Dan kalau kita tidak menghindari raksasa kita, tidak coba menyembunyikan raksasa kita, melainkan menghadapi raksasa itu dan berani menantang raksasa itu dalam hidup kita, kita akan menjadi seperti Daud dan kita akan menerima berkat Allah dalam berbagai bentuk. Amin. Tahukah Anda, Allah ingin memberkati kita. Allah ingin kita diberkati dan inilah perjalanan hidup. Allah ingin Anda diberkati, tapi ada raksasa menghadang di jalan Anda meraih berkat. Alkitab berkata di Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata begini bunyinya. "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dalam segala kelimpahan, apakah Anda mempercayainya? Tuhan ingin hidup Anda berlimpah dengan berkat. Amin. Allah ingin Anda semua penuh berkat, sehingga orang-orang di sekitar Anda dapat berkat. Siapa dari Anda ingin penuh berkat? Amin. Tapi bagaimana caranya? Berkat tidak datang melalui osmosis. Berkat tidak datang begitu saja dalam hidup. Nah, bagaimana datangnya? Datangnya berkat bunuh dulu raksasa. Amin.
Berkat datang dengan jadi orang yang tidak takut pada problem dan keadaan hidup, melainkan menghadapi dan mengatasinya. Kalahkan dulu raksasa Anda kalau Anda ingin diberkati. Anda harus mengalahkan raksasa Anda dulu jika ingin dapat berkat Allah. Karena raksasa itu seperti penjaga bersenjata yang berdiri di gerbang berkat Anda. Seperti Daud, rencana Allah, potensi Daud, nasib Daud adalah menjadi raja Israel. Dan yang berdiri di jalan adalah Goliat, bangsa Filistin. Anda tahu Anda dan saya punya raksasa dalam hidup kita. Apa yang dilakukannya? Mereka berdiri di gerbang, menghadang di jalan dan berkata, tidak, kau tidak bisa dapat berkat Allah. Dan ini tergantung Anda dan saya, kita mau lari dari raksasa kita atau menghadapinya. Siapa yang percaya kita harus menghadapinya? Amin. Apa yang dilakukan Daud? 1 Samuel 17 ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, Daud segera berlari ke barisan musuh menemui orang Filistin itu. Boleh saya bertanya, raksasa apa yang Anda perangi hari ini? Situasi apa, keadaan apa yang Anda perjuangkan hari ini? Apa yang membebani hidup Anda hari ini? Kalau Anda bisa dan kalau Anda mau, apakah Anda hanya ingin membuatnya pergi? Apa yang Anda katakan saat raksasa dalam hidup Anda lebih besar dari Anda? Raksasa lebih besar dari Anda dan Anda tidak bisa berbuat apapun menurut Anda. Dengan kemampuan Anda, itulah raksasa. Dan itu berkaitan, bisa saja problem hubungan, bisa juga problem keuangan, bisa jadi problem karir, problem dosa, kecanduan, problem muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran. Semuanya raksasa. Dan kalau kita mau jadi orang yang diberkati Allah, kita harus belajar bagaimana jadi pembunuh raksasa. Amin. Nah, saya ingin memberi harapan Anda hari ini. Saya ingin memberi harapan Anda. Anda bisa jadi pembunuh raksasa. Anda bisa mengalahkan Goliat dalam hidup Anda. Amin. Anda bisa bunuh penjaga itu yang berdiri di gerbang Anda, yang menghalangi Anda dari berkat Allah. Ini kabar baik kan? Nah, apapun raksasa yang Anda hadapi hari ini, Anda bisa mengatasinya. Nah, Anda bisa mengalahkan raksasa Anda. Ada beberapa poin bagaimana melakukannya. Bagaimana mengalahkan raksasa? Ya, kalahkan raksasa Anda. Pertama, bayangkan hidup Anda melebihi raksasa Anda. Bayangkan hidup Anda, pikirkan saja apa yang Anda perjuangkan hari ini. Apa yang membebani Anda hari ini. Bayangkan kehidupan seperti apa kalau raksasa itu tidak berdiri di pintu Anda. Kalau problem itu, situasi itu dihilangkan dari hidup Anda. Pikirkan itu. Bayangkan bagaimana hidup bisa berbeda. Siapa yang sudah membayangkannya sekarang? Kita perlu memikirkannya. Daud fokus pada kehidupan melebihi raksasa. Amin. Dia tidak fokus pada raksasa. Dia fokus pada kehidupan melebihi raksasa. Lihat apa katanya di 1 Samuel 17 ayat 24 dan 27. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Mereka berkata, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan. Keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemoohan dari Israel? Siapa orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Perhatikan ayat 26, Daud bertanya, apa itu yang baru saja kau katakan? Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Daud mendengarkan mereka mengatakan sesuatu. Apa kau mengatakan bahwa aku akan dianugerahi dengan kekayaan yang besar? Apa aku mendengar bahwa aku bisa menikah dengan salah satu anak perempuan raja? Apa aku mendengar bahwa seluruh keluargaku akan bebas pajak di Israel? Apa yang kau dengar itu benar? Mereka katakan, ya Daud, yang kau dengar itu benar. Lalu Daud mulai berpikir, wow, kalau saja aku bisa mengalahkan raksasa ini, kalau aku bisa mengatasi situasi ini, keadaan ini, maka kemudian aku akan memperoleh kekayaan raja. Aku akan bisa memilih gadis-gadisnya untuk kunikahi, dan seluruh keluargaku akan bebas pajak di Israel. Oh, dia mulai membayangkan, boleh saja raksasa ini tampak besar, tapi ingat, berkat di balik raksasa ini rupanya lebih besar dari raksasa. Bayangkan betapa hidup kita bisa berubah jika kita bisa mengatasi problem dalam hidup kita, apakah itu internal atau eksternal. Bayangkan apa yang bisa terjadi pada kita kalau kita mengatasi problem ini.
Raksasa ini, Goliat ini, problem yang membebani hidup kita. Bayangkan berkat Allah yang akan datang kalau kita mengatasi problem. Nah, itu motivasi kita untuk maju, iya kan? Saya ungkapkan semua tentang kekristenan. Kalau Anda persembahkan hidup Anda bagi Kristus, kalau Anda melayani Tuhan, Anda akan diberkati. Berapa yang memotivasi Anda untuk melayani Allah? Semua memotivasi kita, amin. Nah, Anda bisa melihat diri Anda hidup dalam berkat dan kebebasan. Kalau Anda mulai melihat itu akan membantu Anda berkata, tunggu, aku tidak mau seperti Gideon dan sembunyi di balik pemeras anggur dan hidup takut dan ngeri pada raksasaku. Aku mau keluar dari situ. Aku mau keluar dari pemeras anggur, aku mau menjelajahi lembah dan akan kutatap muka raksasa dan berkata, siapa kau? Berani menghina pasukan Allah yang hidup. Amin. Jadi nomor 1, bayangkanlah kehidupan melampaui raksasa. Nomor 2, Anda harus kalahkan raksasa dalam hidup Anda. Anda harus menguatkan diri dengan mengenang kemenangan masa lalu. Dan dengar apa kata Daud di 1 Samuel 17 ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda sedangkan dia sejak dari masa muda telah menjadi prajurit. Pernahkah ada yang bilang Anda tidak mungkin bebas dari itu? Pernahkah Anda diberitahu Anda akan hidup dengan problem itu selama sisa hidup Anda? Apakah nurani dan kata hati Anda sendiri telah memberitahu Anda, memang beginilah hidup itu dan Anda tidak punya harapan lagi untuk hidup lebih baik? Ini yang terjadi pada Daud. Saul berkata kepadanya, Daud, tak mungkin kau melawan raksasa ini. Kau tidak bisa atasi keadaan ini dan problem ini dalam hidupmu. Tapi saya suka kata Daud di ayat 34. Saul, hambamu ini bisa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36 berbunyi, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Anda tahu apa kata Daud? Apa yang dikatakannya? Ia menguatkan diri sendiri dengan mengingatkan kemenangan di masa lalu. Dan katanya, ya aku tahu secara alami tidak mungkin aku mengalahkan raksasa ini. Aku tahu dia lebih besar, lihat saja tampangnya, dia punya senjata lengkap, dan aku tidak punya pedang, bawa tombak saja, aku tidak kuat. Lalu bagaimana aku mengalahkannya? Aku tidak bisa, tapi begini, Saul. Pernah dalam hidupku aku mengalami suatu keadaan yang tidak terpikir, aku bisa mengatasinya. Tak terpikir aku bisa menjebol tembok itu. Tapi tahu apa yang terjadi? Ketika singa mengejar domba, sesuatu datang padaku, Saul. Aku tidak tahu apa itu. Biasanya aku melarikan diri dari permasalahan itu. Ku kejar dia, ku tarik janggutnya dan berkata, kembalikan dombaku dan ku bunuh dia di tempat. Aku bisa lakukan sesuatu yang tidak bisa kulakukan sendiri. Nah Saul, tahukah kau? Allah telah berbuat luar biasa dalam hidupku. Dan menurutku ini hanya peluang besar lain bagi Allah untuk melakukannya. Boleh saya bertanya? Siapa pernah merasakan peran Allah dalam hidup Anda secara luar biasa? Siapa dapat mengingat kemenangan masa lalu dalam hidup Anda ketika Anda tidak tahu bagaimana Anda akan mengatasi dan memberesi situasi dan keadaan yang Anda hadapi? Siapa pernah merasa diselamatkan Allah dalam hidupnya? Kita butuh waktu cukup lama untuk sekedar mengingatnya. Tunggu sebentar. Pernah ada singa dalam hidupku dan aku dapat mengalahkannya. Ada beruang dalam hidupku, aku bisa menaklukkannya. Ya, aku ingat, aku tahu semua ini tampak besar, aku tahu semua ini tampak lebih besar dariku, tapi aku punya Allah yang lebih besar dari raksasaku. Amin. Nah, Anda setuju? Pernahkah Allah menolong Anda? Apakah kita tidak akan percaya bahwa Allah akan menolong kita dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang ini? Tapi tunggu sebentar, Bapak. Raksasaku lebih kecil, tingginya sekitar 4 hasta, bukan 6 hasta 1 jengkal. Itu semua kemenangan besar, tapi bukan sebesar yang kubutuhkan sekarang. Bukankah Allah yang sama, yang membebaskan Anda dari raksasa 4 hasta, juga membebaskan Anda dari raksasa 6 hasta? Allah bisa, ya bukan? Siapa yang percaya? Allah bisa. Bersama Allah, apapun bisa. Amin. Berapa banyak?
Tahu definisinya? Dalam bahasa Yunani semua berarti tidak ada yang tersisa, benar? Sampai yang terakhir. Nah, dengar. Kita harus mengingat kemenangan dari Allah dalam hidup kita. Barang siapa berjalan dengan Allah, bayangkan apa jadinya kalau Allah tidak menyelamatkan Anda. Bayangkan, selokan tempat Anda hidup kalau Allah belum menjamah hidup Anda. Bukankah Anda senang Allah menjamah hidup Anda? Nah, apa itu artinya? Itu menguatkan kita untuk bilang tunggu sebentar. Oh, kita tahu Allah, kita tahu tangan Allah, dan kita bisa mengingat perkara besar yang Allah lakukan. Dan itu semua menguatkan Anda, memberi Anda iman, memberi kekuatan, memberi kemampuan percaya bahwa bersama Allah segalanya mungkin. Amin. Nomor 3, kalau Anda ingin taklukkan raksasa dalam hidup Anda, bersandarlah pada kekuatan Allah. Anda tidak dapat mengalahkan raksasa dengan kekuatan sendiri. Amin. Kita harus hadapi raksasa kita, tapi untung kita tidak harus menghadapinya sendiri. Kita tidak harus menghadapi masalah kita sendirian. Nah, kenapa kita gagal? Kita gagal kalau kita mencoba mengatasi masalah kita sendirian. Saat kita menggunakan kekuatan sendiri, saat itu kita gagal. Daud tidak menghadapi raksasanya sendirian. Ia tidak bersandar pada kekuatan sendiri, ya kan? Anda tahu saat mereka melihat katapelnya dan melihat batunya, mereka bilang, untuk apa benda itu? Memang orang Filistin berkata, oh Daud, buat apa tongkat kecil di tanganmu itu? Kau bercanda padaku. Dia tidak percaya. Di ayat 43, Goliat berkata pada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Di ayat 45, Daud berkata pada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam. Bagaimana ia datang? Dengan nama Allah. Di ayat 46 Daud berkata, hari ini juga Allah akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Katanya, aku tak bisa mengalahkan Goliat, tak bisa taklukkan dia. Aku tahu katapel dan batu tidak cukup untuk menjatuhkan raksasa ini. Tetapi kau salah. Kau melihat katapelku dan batuku dan itu yang akan membunuh raksasa. Kau salah. Allah meminyaki katapelku dan batuku. Itulah yang akan menjatuhkan Goliat. Allah mengarahkan batu itu saat melayang di udara dan membuat raksasa itu jatuh. Itu bukan kemampuanku, bukan yang kumiliki. Allah lah yang memberiku kemenangan. Amin. Nah, apa maksudnya itu? Daud ia tidak fokus pada raksasa. Ia fokus pada Allah. Amin. Kalau kita fokus pada raksasa, akan membuat kita gagal. Kalau kita fokus pada Allah, itu yang membuat kita sukses. Daud tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ia mengandalkan kekuatan Allah. Apa itu maksudnya? Kalau kita mengandalkan kekuatan Allah dan bukan kekuatan kita sendiri, kita juga akan bisa mengalahkan Goliat. Kita juga dapat menghadapi raksasa yang terlalu besar untuk diatasi. Dalam kekuatan Allah kita selamat. Amin. Perhatikan ini, inilah yang disebut Paskah. Inilah yang disebut kebangkitan. Inilah yang dimaksud kita merayakan kubur kosong di hari Minggu. Tentang apa itu? Tentang kekuatan Allah mengalahkan kematian, neraka, dan kubur. Ini tentang kekuatan Allah yang menghidupkan sesuatu yang telah mati. Ini tentang kekuatan Allah yang membebaskan orang dari kekuatan dosa. Amin. Kebangkitan itu tentang Yesus yang benar akan sabdanya. Ia berkata, tidak ada yang melemahkan aku. Kubur tidak dapat menahannya, setan tidak bisa menggenggamnya. Kekuatan dosa tidak dapat merusaknya. Ia berkata ini final. Telah kupenuhi tugas memberikan kekuatan padamu, agar hidup dalam kemenangan. Tak peduli berapa besar masalahmu, tak peduli seberat apa keadaanmu. Kau dan aku melayani Allah yang mampu memberikan kita kemenangan. Amin. Siapa yang mempercayai hal ini? Kubur kosong itu tentang kekuatan Allah. Tentang kekuatan Allah yang membangkitkan Yesus dari kubur. Tentang kekuatan Allah di bumi dan hidup kita sekarang untuk mengeluarkan kita dari baju kematian. Mengeluarkan kita dari tempat kematian. Allah mampu mengubah dan memperbaiki hidup Anda. Jika Anda percaya. Ada yang percaya?
Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Perhatikan ketika Allah hadir dan Yesus terbaring di makam dan penjaga berdiri tegak di batu karang besar, dan mereka pikir makam terkunci rapat, mereka telah menguburkannya, dan Allah berkata, singkirkan batu itu. Malaikat datang meletakkan jari di atasnya dan ia memindahkan batu itu, dan dalam hadirat Allah memukul penjaga dan mereka terjatuh seperti mati. Lalu Yesus melepaskan baju kematiannya dan berjalan. Ia melihat burung-burung berkicau dan ia mulai mencari murid-muridnya. Bagaimana Allah melakukan itu? Allah dapat melakukan apapun yang Ia mau. Ia Allah yang ajaib. Ia membuat mukjizat. Dan Ia mampu menghentikan kecanduan dari hidup manusia. Di mana rehabilitasi tidak mempan. Di mana segala ukuran lain cara manusia tidak berjalan. Allah mampu secara supranatural, secara ajaib menghentikan kecanduan dari hidup Anda. Ketika hidup Anda pecah karena perceraian, ketika hidup Anda telah hancur karena suatu hubungan, ketika Anda secara finansial bangkrut, dan Anda tidak tahu mau berbuat apa, Allah punya kemampuan datang tepat di tengah kondisi Anda dan menggairahkan hidup dan membebaskan Anda dari kekacauan. Amin. Ketika hidup Anda berantakan, Anda tidak tahu cara bangkit, ketika hidup Anda jadi begitu melelahkan dan secara mental Anda bingung, tidak tahu kemana berpaling, Allah dapat datang dalam kondisi itu dan mengubah hidup Anda dan membuat pikiran Anda jernih dan memberi kegembiraan Allah dan damai di hati Anda dan memberi Anda kemenangan tak peduli bagaimana Anda. Itu semua tentang kebangkitan. Ini semua tentang kekuatan Allah. Ia punya kekuatan melakukan apa saja. Siapa sudah tahu kekuatan Allah mengagumkan, rahmat yang menakjubkan? Kekuatan Allah begitu menakjubkan sehingga tak ada situasi yang terlalu sulit untuk dijamah Allah. Tidak ada lembah yang terlalu dalam hingga tangan Allah kurang panjang untuk menarik Anda dari lembah. Tidak ada problem yang Anda hadapi menghalangi jalan berkat Anda sekarang sehingga Anda tetap dapat menerima berkat Allah. Kekuatan Allah menakjubkan, begitu menakjubkan, hingga tak ada setan di neraka, tak seorang pun di bumi subur milik Allah yang menghalangi Anda dapat berkat. Jika Anda belajar bagaimana menghadapi raksasa dengan rahmat dan kekuatan Allah. Amin. Amin.